Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kuliah tentang mendongeng ya. Saya yakin teman-teman itu sudah sangat familiar sekali dengan apa itu mendongeng ya. Hampir bisa dipastikan di dalam setiap kehidupan kita itu kita juga sering tanpa sadar juga sering melakukan aktivitas mendongeng kepada siapapun ya, termasuk kepada anak-anak. Nah, di dalam kuliah mendongeng kita itu memang ada hal-hal yang perlu kita ketahui ya, hal-hal yang perlu kita kuasai supaya mendongeng itu tidak sebatas kegiatan mendongeng ya. Maksudnya kalau di dalam bahasa filsafatnya itu ansih ya, sekedar nyeritani hal-hal yang sifatnya khayal gitu, nggak sekedar gitu. Maka dari itu karena lingkup kita itu juga akademis ya, kita juga harus mengkonstruksi atau meletakkan aktivitas mendongeng itu menjadi sesuatu hal yang penting ya, sesuatu yang supaya tidak dianggap remeh-temeh gitu. Ya barangkali selama ini masyarakat kita menganggap dongeng itu ya sebatas gitu-gitu saja ya, sebatas menceritakan hal-hal yang sifatnya ya nggak nyata itu tadi ya, mitos-mitos dan lain sebagainya ya. Nah, sebagai akademisi kita memiliki tanggung jawab intelektual untuk bagaimana membangun aktivitas mendongeng itu menjadi sebuah aktivitas konstruksi pengetahuan yang tidak bisa dianggap remeh-temeh gitu ya. Oke. Yang pertama yaitu pengertian mendongeng. Ada beberapa pengertian mendongeng itu sudah banyak literatur yang menjelaskan tentang pengertian ini. Ya. Dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ya, ini kuncinya di sini. Dongeng itu tidak benar-benar terjadi ya, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh itu ya. Jadi sifatnya dongeng itu fiktif, tidak ada di dalam dunia real gitu kan gitu. Nah, ini jadi menarik ketika kenapa kok dongeng itu selalu ada kan gitu, padahal itu ceritanya kan tidak ada sama sekali kan gitu ya. Nanti kita akan membahasnya juga. Menurut tokoh juga James dan Jaya itu juga dongeng itu termasuk sebuah cerita yang sifatnya lisan ya, yang tidak benar-benar terjadi ya, yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh sang punya cerita. Maksudnya di sini pendongeng yang menciptakan suatu dongeng itu menganggapnya juga nggak terjadi gitu ya. Dia memang mengarang begitu saja ya, yang sifatnya khayal, yang sifatnya imajinatif, yang fiktif gitu ya. Ini kuncinya di situ. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Nah, aktivitas mendongeng itu erat kaitannya dengan kegiatan lisan yang lebih produktif dan kaitannya dengan keterampilan berbicara. Nah, ini dalam aspek pendidikan terutama nanti yang akan kita bahas di sini juga, ini kegiatan sifatnya lisan ya, untuk mengasah keterampilan berbicara ya. Mendongeng itu merupakan proses menceritakan tentang suatu dongeng kepada orang lain atau kepada audiens ya. Mendongeng itu proses seperti itu. Mendongeng atau storytelling itu salah satu bentuk kebudayaan lisan yang usianya sama tuanya dengan usia manusia. Maaf di sini ketutup ya.
Jadi kita tidak boleh menganggap dongeng itu hal yang remeh-temeh, walaupun sifatnya tadi dikatakan tidak benar-benar terjadi ya. Kalau dilihat dari segi historisitasnya, ini kan sama tuanya dengan usia manusia, maka kita jadi mempertimbangkan bahwa mendongeng itu merupakan sebuah aktivitas yang penting itu tadi ya. Soalnya ini sama tuanya gitu ya, dengan aktivitas dengan usia manusia itu sama-sama tuanya kan. Mendongeng itu juga sudah ada sejak zaman dulu kan gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Nah, kita lanjut. Ilmu pengetahuan manusia mengkonstruksi pengetahuannya itu pertama-tama disebarkan melalui tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini kan lebih cepat berkembang ya, lebih cepat muncul dan lebih cepat berkembang ketimbang tradisi tulis kan gitu. Nah, bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia itu membangun peradaban, itu juga pertama kali juga melalui tradisi lisan juga kan gitu. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dia peroleh juga melalui tradisi lisan kan. Termasuk kalau di dalam konteks agama itu kan Kanjeng Nabi menerima wahyu dan disebarkannya kan nggak langsung tertulis kan gitu, tapi juga melalui proses lisan kan gitu. Nah, ini dari segi sejarahnya itu salah satu bukti tertua aktivitas mendongeng di dunia itu ditemukan pada era Westcar Papyrus ya, yang menggambarkan tentang Cheops atau pembuat piramid sedang mendongengkan cerita untuk anaknya. Kalau kita belajar sejarah ya, literatur tentang sejarah-sejarah dongeng itu sebetulnya banyak sekali ya. Mungkin barangkali di sini ini kan konteksnya kan Mesir kan kalau piramida itu kan gitu. Barangkali di sini juga masih banyak sumber-sumber lain yang mengatakan bahwa dongeng itu juga bahkan lebih tua juga ada di tempat lain juga, yang usianya sangat tua juga bahkan ada kan gitu. Kemudian tradisi lisan banyak ditemukan di berbagai bangsa di dunia dengan gaya bahasa masing-masing ya, seperti epik, anekdot, mitos, sejarah lisan, legenda, fabel ataupun dongeng. Itu kan ini kan macam-macamnya juga banyak sekali itu. Tradisi lisan itu menceritakan tentang apa kan gitu. Terus, nah melalui aktivitas mendongeng atau tradisi lisan itu manusia menjadikannya sebagai salah satu alat komunikasi. Itu jelas ya, aktivitas mendongeng lisan itu menjadi salah satu alat berkomunikasi, memang jelas. Kemudian terus untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi bagaimana dia belajar hidup, bagaimana dia belajar bermasyarakat, bagaimana dia alam berpikirnya itu juga dikonstruksi melalui salah satunya melalui aktivitas mendongeng ya. Terus kemudian termasuk bagaimana manusia membangun kebudayaan atau peradaban ini, dongeng itu juga memiliki kontribusi ya yang penting di dalam kehidupan manusia itu. Nah, kalau kita berbicara tentang manfaat mendongeng itu terutama dalam konteks pendidikan ya, pendidikan anak usia dini ya khususnya itu sangat banyak sekali ya. Itu bagaimana dongeng itu belajar mendongeng, manfaat mendongeng itu untuk belajar mendengarkannya, menyimak ya. Mendengar atau mendengarkan itu berbeda ya. Mendengar itu ya sebatas mendengar ya bisa jadi mlebu kuping kiwa metu kuping tengen kan seperti itu. Tetapi kalau mendengarkan itu lebih condong pada aktivitas yang memang
disengaja ya, di apa, ya itu disengaja, terus ada tujuan tertentu, memang membutuhkan konsentrasi juga ya, mendengarkan itu, aktivitas itu, menyimak. Jadi belajar mendengarkan di sini lebih menekankan pada kualitas apa yang didengarkan, seberapa yang dia dapat dari aktivitas mendengarkan gitu kan, itu. Terus melatih konsentrasi dan daya ingat. Di dalam mendongeng itu kan juga ada alur ya, ada alur. Terus kemudian mungkin konteksnya, isinya itu tidak menjelaskan pada masa itu, tetapi masa lalu yang bahkan umurnya bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan tahun kan, itu kan daya ingat kan gitu. Terus kemudian mengembangkan daya imajinasi juga. Nah, ingatan di situ dari dalam dongeng itu kan ada alurnya kan. Dari awal cerita sampai akhir cerita itu juga ada istilahnya runtutannya itulah. Nah, ini melatih memori atau ingatan kita itu di situ ya. Terus mengembangkan daya imajinasi ya. Imajinasi ketika kita didongengkan, konteks cerita yang ada ribuan tahun gitu kan, yang lalu. Nah, itu kita kan akhirnya berimajinasi seolah-olah kita mengalami pada masa-masa itu kan gitu. Nah, ini ingatan dan imajinasi itu sangat berkaitan. Kemudian yang jelas mendongeng itu melatih kemampuan berbahasa, kemampuan verbal, kemampuan lisan kayak tadi ya, memperkaya kosakata dan lain sebagainya. Itu jelas ya, soalnya tadi kita sebutkan bahwa mendongeng itu erat kaitannya dengan aktivitas lisan gitu. Terus kemudian mendongeng itu juga kaitannya erat dengan perkembangan otak, perkembangan sosial emosional anak ya gitu. Jadi kognitif, afektif, psikomotorik itu kan, psikomotorik keterampilan berbicara, terus kemudian otak, afektifnya ya, kognitif, terus kemudian sosial emosional ya. Sosial emosional itu kaitannya dengan kedekatan atau hubungan batin ya antara pendongeng dan pendengar ya, antara guru atau orang tua dan anak gitu. Nah, ini memperkuat ikatan batin ya antara pendongeng, anak dan orang tua, bisa jadi anak sesama anak kan gitu, bisa jadi guru dan anak kan gitu. Terus kemudian mendongeng itu juga bisa menjadi stimulus dalam kaitannya dunia literasi ya, menumbuhkan minat baca anak itu. Semakin dia sering membaca sumber-sumber dongeng, atau semakin anak-anak itu didongengi berbagai macam cerita itu ya, itu tentunya sumber pengetahuan, sumber literasi itu juga semakin banyak gitu. Terus kemudian manfaat mendongeng itu sebagai alat komunikasi, membangun empati itu di dalam mendongeng itu kan ada karakter tokoh. Mungkin bisa jadi dalam dongeng itu ada istilahnya cerita-cerita yang ceria, humor kan. Bisa jadi sebaliknya di dalam mendongeng itu juga ada cerita-cerita yang menyedihkan. Nah, itu anak itu kan dikenalkan berbagai macam tokoh kan gitu, dikenalkan berbagai macam karakter tokoh. Nah, di situ kita melatih membangun empati di situ. Oh, ceritanya tentang kegembiraan kan gitu, dimana pendengar anak-anak itu juga ikut seneng. Oh, ceritanya tentang kesedihan. Nah, anak-anak itu juga dilatih empatinya di situ, seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan tokoh itu ya. Terus kemudian edukasi ya, ini secara umum ya, edukasi yang kita jelaskan tadi itu juga bagian dari edukasi gitu. Terus dongeng itu juga sebagai hiburan juga ya,
sebagai hiburan juga. Kalau anak bosen apa-apa itu coba dihibur pakai mendongeng kan gitu. Selain edukasi juga hiburan ya, hiburan yang mengedukasi intinya ya. Terus kemudian membangkitkan daya kritis. Daya kritis anak-anak itu ciri-cirinya biasanya anak-anak aktif bertanya. Nah, kalau kita dongengi, di situ anak-anak ada tokoh ini sih gitu. Biasanya anak akan tanya kan gitu. Terus kemudian sebagai apa namanya terapi ya, terapeutik, ada aspek terapeutik dari dongeng itu. Terus apa namanya, ini kok ketutupan ya, melatih mental. Kalau anak berani mendongeng di depan kelas itu juga bisa untuk melatih mentalnya, berani mendongeng di hadapan teman-temannya. Terus kemudian aspek sejarahan ya, pembelajaran kaitannya dengan hal kesejarahan. Di dalam dongeng-dongeng itu kan walaupun sifatnya tidak nyata, sifatnya khayal, itu kan juga ada dimensi sejarahnya kan di situ. Entah itu seperti Malin Kundang, terus asal usul suatu tempat ya, ada kejadian tangkuban perahu, itu juga mungkin di sekitar kita juga ada asal usul dusun setempat kan, itu juga kaitannya erat dengan hal yang sifatnya mitos kan itu. Nah itu ya nilai kesejarahannya di situ. Jadi ada di dalam cerita-cerita mitos yang menjadi bahan dari dongeng itu kan kita bisa belajar bagaimana masyarakat itu membangun pengetahuan, membangun peradaban, membangun kebudayaan melalui hal-hal yang mitos itu tadi kan gitu. Kemudian di sini ada jenis dongeng itu banyak ya, ada fabel itu dongeng tentang binatang-binatang ya, mitos, ada legenda, ada dongeng sejarah, ada dongeng futuristik ya, yang sifatnya lebih fantasi ya. Fabel di sini kalau dongeng anak kan kebanyakan menceritakan tentang binatang-binatang kan gitu. Ini bisa walaupun sekedar dongeng-dongeng tentang binatang itu kan juga kita bisa kita ambil ya nilai-nilai yang lebih filosofis kan gitu. Jadi kenapa kok malah justru dongeng-dongeng binatang kan yang mungkin lebih cocok untuk anak-anak kan gitu. Ada binatang yang sifatnya jenaka, ada yang binatang sifatnya menyeramkan kan itu ya anak-anak lebih cocok dongeng-dongeng binatang itu kan. Binatang-binatang di dalamnya biasanya bercerita dan berakal budi seperti manusia kan gitu. Jadi karakter manusia dengan binatang itu kan sebetulnya ada titik temunya kan. Ya manusia itu kan juga ya gini, filosofisnya itu kita bisa berkaca ya manusia binatang itu sebagai potret dari manusia kan gitu. Kelakuan manusia itu seperti apa ya, mungkin bisa ada titik temunya dengan binatang ya, cuma yang membedakan itu manusia itu bisa berpikir kan gitu, bisa berpikir, bisa berperadaban, bisa membangun kebudayaan kan, termasuk bisa mendongeng kan, itu juga kemanusiaannya ciri khasnya di situ. Terus kemudian ada mitos, ada legenda,
asal muasal ya. Itu saya kira teman-teman bisa memahaminya sendiri ya. Terus kemudian ini tentang praktik mendongeng ya. Mata kuliah kita kan praktik mendongeng kan itu. Ini yang perlu kita tekankan bahwa praktik di sini kan kaitannya dengan implementasi ya, praktik atau implementasi pelaksanaan atau penerapan, bisa jadi peragaan atau aktivitas yang sekiranya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis ya, cara, metode dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita pahami praktek mendongeng itu merupakan sebuah aktivitas menyampaikan sesuatu dongeng oleh pendongeng kepada pendengar, oleh kepada audiens ya. Di situ sebuah praktik mendongeng itu lebih pada sebuah proses kan itu. Nah, yang perlu kita tekankan adalah di dalam praktik mendongeng itu bagaimana mendongeng itu tidak sekedar kita menyampaikan sebuah dongeng ya, tetapi yang lebih penting adalah menyampaikan isi daripada dongeng itu ya. Dalam menyampaikan sebuah dongeng itu tentunya mulai ada cara dan metode ya. Nanti kita bahas juga ya. Terus kemudian ini ya, di dalamnya itu mencakup aktivitas secara tidak langsung itu ada proses transfer pengetahuan ya. Terus membangun hubungan sosial emosional antara pendongeng dan pendengar, audiens ya. Terus kemudian ada istilahnya internalisasi nilai hidup ya, pelajaran-pelajaran hidup di dalamnya melalui karakter tokoh di dalamnya gitu. Nah, ini yang penting ya. Sebagai pendidik, sebagai aktivis atau praktisi di dalam yang bergerak di bidang pendidikan ya, khususnya guru anak usia dini ya, itu mendongeng itu jangan meletakkan mendongeng itu hanya sebatas ya daripada nganggur lah, daripada nggak ngapa-ngapain ya mendongeng saja, jangan seperti itu. Tetapi mendongeng itu merupakan hal yang sifatnya penting ya. Kita bisa bicara penting ketika kita mengetahui dasar-dasarnya itu tadi. Kita bisa mengetahui keilmuannya, bisa mengetahui prosesnya terbentuk dongeng, terus sejarahnya bagaimana, itu baru bisa kita mengatakan penting kan gitu. Jadi yang lebih penting bukan sekedar kita mendongengi anak ya, tapi bagaimana nilai-nilai atau pesan-pesan di dalam dongeng itu bisa terinternalisasi dengan baik ke dalam kehidupan anak gitu. Nah, kiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya gitu. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.